makanya kita disuruh puasa sebanyak 30 hari, 1000 kali kelipatannya lah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya perang yang amat besar dalam kehidupan seorang manusia, dia bagaimana melawan hawa nafsu. Sesungguhnya dengan hawa nafsu ini yang menyebabkan kita lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita berbuat segala apa yang dilarang oleh Allah karena nafsu kita. Betul apa betul? Ini tujuan daripada puasa inilah dia, kita membakar hawa nafsu kita. Ya, kemudian ini malam alhamdulillah sudah ganti ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya malam hari ini diingatkan oleh imam kita, oleh waktu. Kenapa? Karena sesungguhnya ada kemuliaan yang harus kita dapatkan, yang menjadi cita-cita ketika kita melaksanakan ibadah puasa, yang namanya malam Lailatul Qadar. Tapi saya yakin di musola Nurul Iman ini, saya yakin semua jamaah dapat ketemu yang namanya Al-Qadar. Ada gurunya, Al-Qadar, ada mudah. Ketemu nggak tiap hari? Inilah yang menjadi harapan kita. Kita melaksanakan segala sesuatu. Ketika kita melaksanakan ini ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, saya yakin Allah akan memberikan kita yang terbaik. Tetapi sesungguhnya ingat, malam Lailatul Qadar itu terjadi ketika 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan, yang namanya tikum minannar, kebebasan kita dari api neraka. Tadi sudah dibaca oleh Bapak Sini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibaca doanya kita agar kita sesuai dengan ridha Allah, dengan izin dan kuasanya Allah, kita dibebaskan dari api neraka, masukkan kita di dalam surga. Karena apa? Karena di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang selalu dibaca, diucapkan ketika yang namanya datangnya bulan Ramadan. Apalagi kita insya Allah dengan niat kepada Allah agar kita diberikan kesempatan bisa merasakan yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Allah turunkan lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita melaksanakan ibadah di bulan-bulan lain, itu terjadinya cuma hanya di malam Lailatul Qadar dan terjadinya di bulan Ramadan. Sampai Nabi Musa alaihissalam diri kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad, dia protes sama Allah. Ya Allah, apakah itu semua akan terjadi kepada diriku dan umatku? Kata Allah, tidak akan terjadi. Kenapa engkau lebih dulu? Ya kemudian Nabi Musa pernah berdialog kepada Allah. Salah satu nabi yang diizinkan oleh Allah, dia bisa berdialog langsung kepada Allah. Apa kata Musa? Ya Allah, apakah ada nanti makhluk yang kau ciptakan lebih mulia daripada diriku? Apa kata Allah? Hai Musa, sesungguhnya engkau berdialog dengan aku, masih ada 70.000 hijab yang mengelilingimu. Kira-kira 70.000 banyak apa dikit? Banyak. Apalagi kita punya duit 70.000, kita ke Bang Ali dikasih ayam. 70.000, tapi ketika nanti akan di akhir zaman, ada sekelompok orang yang namanya umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia mau menahan lapar, dia mau menahan dahaga, dia mau menahan hawa nafsunya, dia mau kuning daripada bibirnya. Dia mau berlapar-lapar karena aku, katanya. Akhirnya di situ ketika dia berdoa, dia bermunajat kepada Allah, dia mohon ampun, dia bertobat, maka sesungguhnya langsung akan aku kabulkan. Beruntung ada kita dengan Ramadan. Beruntung ada kita.
Ini keuntungan daripada kita pada saat ini. Allah masih memberikan kita bertemu yang namanya bulan Ramadan tahun ini. Kita berharap agar tentunya ibadah yang sudah kita laksanakan, puasa yang sudah kita lewati 15 hari ke belakang, insya Allah 15 hari ke depan kita diberikan kekuatan oleh Allah, kita diberikan kemampuan oleh Allah. Dan juga kita berharap semua ibadah kita diterima oleh Allah ketika selesai nanti bagaikan bayi rahim baru lahir dari ibu. Kayak mawaladat umum, bayi baru lahir dari rahim seorang ibu, tiada dosa, tiada salah di antara kita. Ada katanya jangan angkat dosa di antara kita. Benar. Inilah jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi saya hadir ke tempat ini dalam rangka saya bersilaturahim kepada sahabat-sahabat saya, kepada saudara saya, kepada orang tua saya dalam rangkaian Ramadan. Kenapa nanti ketika kita melaksanakan ibadah puasa 30 hari, kita merasa semua kita sudah melaksanakan yang terbaik, kita sholat tarawih dengan terbaik, tapi jangan salah. Baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika terakhir dia akan menyampaikan khutbahnya di hari raya Idul Fitri, ada rangkaian 3 doa yang diaminkan oleh baginda Nabi besar. Bahkan yang berdoa tersebut adalah malaikat Jibril alaihissalam. Yang ketiga apa? Siapa orang ketika datangnya yang namanya bulan suci Ramadan, ketika berakhirnya bulan suci Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan dosa-dosanya tidak diampuni,